Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pembelajaran pengembangan teknologi. Untuk kali ini yang akan dibahas adalah media transmisi jaringan. Ya, masih tentang materi jaringan dasar komputer. Setelah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dari mulai pengertian dari jaringan, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, perangkat keras jaringan. Nah, untuk hari ini adalah yang akan kita bahas media transmisi jaringan. Ya, tujuan pembelajaran untuk kali ini ya diharapkan nanti kalian bisa membedakan jenis-jenis media transmisi pada jaringan komputer. Nah, sebelum dilanjut, sedikit akan dibahas apa itu transmisi atau media transmisi. Nah, ini sebetulnya masih masuk ke dalam perangkat keras jaringan ya. Hanya ini masuk ke dalam materi khusus karena media transmisi ini adalah media yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain pada jaringan komputer. Nah, ada tiga kategori, ada tiga jenis media transmisi jaringan. Yang pertama adalah media tembaga dan koaksial, kemudian ada media optik, dan yang terakhir ada media wireless. Ada juga yang membagi ke dalam dua jenis, ada yang media kabel dan ada yang media tanpa kabel. Nah, kalau media kabel adalah gabungan dari media tembaga, koaksial, dan media optik ya. Oke, kemudian media tembaga dan koaksial ini ada dua. Ada yang kabel koaksial, ada yang twisted pair. Nah, untuk kali ini yang akan dibahas adalah kabel koaksial. Pengertian dari kabel koaksial. Ya, kabel koaksial merupakan kabel jaringan yang dibungkus dengan metal yang lembek. Ya, kabel koaksial lebih efisien digunakan untuk sistem jaringan dengan kapasitas yang sedikit karena kecepatan aksesnya yang tidak memungkinkan untuk digunakan pada jaringan dengan kapasitas yang besar. Nah, ini adalah bentuk dari atau fisik dari kabel koaksial. Nah, untuk sekarang mungkin pengaplikasian pada jaringan komputer sudah jarang ya. Nanti akan kita bahas juga lebih jauh. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kalian akan menemukan kabel jenis ini digunakan pada antena televisi atau kabel yang menghubungkan antara televisi dengan antena ya. Bentuknya sama, nah jenisnya sama, nah itu yang dimaksud dengan kabel koaksial. Nah, fungsi dari kabel koaksial sendiri adalah ya, jika digunakan dalam jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer. Misalnya untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, kabel koaksial biasanya digunakan pada topologi jaringan bus, yang titik percabangannya menggunakan T-konektor dan menggunakan konektor BNC untuk koneksi tiap node-nya. Nah, ya, kabel koaksial ini biasanya digunakan pada topologi bus. Ya, kenapa? Karena ini memungkinkan, ya, seperti gambar topologi bus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita cek dulu sebentar. Kita lihat. Topologi bus ya. Nah, ini topologi bus. Nah, ini memungkinkan bisa dibangun menggunakan kabel koaksial. Kenapa? Karena di sini membutuhkan T-konektor. Nah, tadi sudah dilihat T-konektornya, kemudian membutuhkan BNC untuk menghubungkan kepada komputernya. Ya, yang paling utama karena butuh T-konektor ini sebagai salah satu bagian terpenting pada jaringan topologi bus. Ya, kita kembali lagi. Ini. Nah, bentuk T-konektornya seperti ini. Ya, dan untuk konektor BNC-nya bentuknya juga seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian-bagian dari kabel koaksial. Di sini ada 4 bagian. Ya, kalau kita lihat, ada bagian dalam, paling dalam konduktornya, kemudian dilapisi lagi dengan isolator, kemudian dilapis lagi dengan grounding. Ini juga masih tembaga. Ya, tapi bentuknya serat. Nah, kalau ini tembaga atau konduktor induknya ini lumayan besar. Kemudian yang terakhir ada isolator bagian luar. Nah, ini ya, atau kulit kabel paling luar gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada konduktor.
Konduktor, ya bagian ini merupakan inti dari kabel yang berfungsi sebagai lalu lintas data dalam jaringan. Ya, ini adalah inti dari kabel koaksialnya, konduktor ya. Seperti mungkin sudah dipelajari di pelajaran lain, apakah fisika mungkin ya. Konduktor adalah ya sebuah bahan yang dapat menghantarkan panas atau menghantarkan arus listrik. Nah, ini adalah bagian utama dari media transmisi kabel sebagai konduktornya yang mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Nah, ini pada pada kabel koaksial ya dilapisi oleh isolator. Nah, isolator yang pertama ini biasanya bahannya plastik ya untuk melapisi bagian paling dalam konduktor. Setelah itu dilapisi lagi dengan grounding. Ya, ini biasanya berbahan masih tembaga seperti konduktor, hanya bentuknya serat. Nah, di sini fungsinya adalah untuk grounding. Grounding sendiri merupakan kabel berserabut yang dipilih, merupakan kabel berserabut yang dipilih menyilang dan mengelilingi isolator dalam. Bagian kabel ini berfungsi untuk mengantisipasi pengaruh interfeksi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Ya, jadi ini masih bentuk bahannya tembaga, hanya dianyam. Nah, kalau di sini nggak kelihatan ya. Nanti kalau kalian cek sendiri kabel koaksial biasanya akan ketemu di sini kayak serabut kabel yang dianyam rapi mengelilingi isolator bagian dalam. Nah, fungsinya katanya untuk mengantisipasi pengaruh intervensi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Ya, kalau bahasa sederhananya, takutnya ada jaringan listrik dari luar yang masuk ke dalam konduktor ini. Gitu. Jadi untuk menghalangi ya, agar tidak merusak jaringan pada kabel induktor yang paling dalam. Kemudian yang terakhir ada isolator luar. Nah, isolator sendiri merupakan bagian kabel yang berfungsi untuk melindungi bagian dari konduktor. Jadi pada kabel koaksial ada dua isolator. Yang pertama isolator dalam dan isolator luar. Nah, isolator luar ini biasanya bahannya karet yang melindungi dari gangguan fisik. Apakah itu kalau di rumah mungkin ya, apakah terjadi gesekan dengan benda tajam, benda tumpul, dan lain sebagainya. Nah, isolator ini yang berfungsi untuk menjaga. Kemudian, apabila kita pegang, ya isolator ini berfungsi untuk ya melindungi kita agar tidak ada arus listrik yang mengalir dari kabel koaksial tersebut. Gitu. Oke, nah untuk pertemuan hari ini materinya telah selesai. Ya, yang baru dibahas baru kabel koaksial. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang kabel twisted pair. Ya, jika ada pertanyaan boleh diajukan di grup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.